Halo friends, kita jumpa lagi. Kali ini saya beserta teman-teman saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan ekspor produk. Sebelum itu, mari saya perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri, Hasanah Ekaristi, ada Naufal Abdullah Muhari, Azura Putih Faradiba, Tommy Sri Tonga, Herlinda Arika, Armanda, Fatih Ainun Kolbu, Citra Gushadi, dan Ermawati. Bersama dosen pengampu mata kuliah kami yaitu Bapak Insinyur Edi Jaya Atmaja. Lalu, apa itu ekspor? Ekspor sendiri adalah sebuah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negara pabean keluar daerah pabean. Hal ini khususnya keluar Indonesia. Di mana kasusnya barang ekspor terdiri dari 3 jenis. 1. Barang bebas ekspor. 2. Barang dilarang ekspor. Dan 3. Barang dibatasi ekspor. Barang bebas ekspor contohnya furnitur, elektronika, handicraft, makanan, dan minuman. Barang yang dibatasi ekspor salah satunya adalah kopi dan beras, serta barang yang tidak boleh diekspor ada batu bara, timah, emas, dan lain-lain. Tahap pertama. Tahapan pertama yang harus dilakukan perusahaan sebagai eksportir adalah dengan mengirimkan dokumen overseas kepada perusahaan atau negara yang akan dituju, disertai dengan brosur dan perangkat pendukung sebagai media negosiasi. Tahap kedua. Kemudian perusahaan importir yang menjembatani ekspor akan menyerahkan dokumen overseas tadi ke perusahaan importir tujuan, di mana setelah persetujuan akan diterima respon berupa dokumen order sheet yang nantinya setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak akan dilakukan sales contract. Tahap ketiga. Sales kontrak sendiri merupakan metode pembayaran yang akan digunakan dalam transaksi tersebut, di mana pilihannya dapat berupa pembayaran menggunakan LC atau Letter of Credit, sebagai metode pembayaran yang sering digunakan dalam perdagangan internasional. Karena terjaminnya dan sulit terjadinya penipuan, namun biayanya pun juga cukup mahal. LC terdiri dari beberapa jenis, yaitu LC revocable, pihak eksportir yang memilih bank, LC irrevocable, pihak importir yang memilih bank, LC transferable, eksportir boleh meminta bank untuk memindahkan dana ke pihak ketiga, LC red clause, pembayaran LC menggunakan DP. Pembayaran lainnya dapat dilakukan menggunakan beberapa metode lainnya, yaitu pertama, payment in advance, yaitu pembayaran dilakukan di awal transaksi. Yang kedua, open account, yaitu pembayaran dilakukan di akhir setelah barang sampai ke negara tujuan. Yang ketiga, bill of exchange, alat yang dibuat oleh bank dengan dokumen tertentu. Yang keempat, consignment, yaitu barang akan dibayar setelah terjadi penjualan oleh importir. Tahap keempat. Tahapan selanjutnya setelah transaksi adalah realisasi, di mana perusahaan eksportir mempersiapkan barang dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain packing list, weight note, certificate of quantity, certificate of weight, chemical analysis, test certificate. Jenis-jenis dokumen. Di antaranya banyaknya dokumen yang paling penting untuk disiapkan seorang eksportir adalah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, commercial invoice. Eksportir harus bisa membuat dokumen ini sebagai pendeskripsian barang-barang yang akan dikirim atau yang ada di dalam kontainer. Dokumen ini meliputi deskripsi harga, jenis, dan diskonnya harus sesuai antara dokumen dengan isi kontainer. Terus yang kedua, packing list. Packing list ini berisi tentang dimensi, panjang, lebar, tinggi barang, serta berat kotor dan bersih. Tahap kelima.
Ketika barang dan dokumen mengenai pendeskripsian barang sudah disiapkan, maka ketika sampai di lapangan pengumpulan kontainer, perusahaan eksportir diwajibkan untuk mempersiapkan dokumen untuk mengirim barang-barang tersebut, yaitu PEB atau Surat Pemberitahuan Ekspor Barang. Tahap ke-6. Ketika ingin mengekspor barang, kita sebagai eksportir juga wajib untuk memilih jenis-jenis kontainer yang sesuai dengan karakteristik produk kita, di mana yang sering digunakan ialah General Purpose Container. Kontainer ini umumnya sering berguna untuk kalangan industri sebagai kontainer serbaguna. River Container. Kontainer ini memiliki alat pendingin yang suhunya bisa terkontrol hingga suhu paling rendah. Berdasarkan bentuknya, ada flat track container, open top container, tunnel container, dan open side container. Berdasarkan ukurannya, ada tank container, half container, dan car carrier. Tahap ke-7. Kemudian ketika kapal berlayar membawa produk ekspor, maka ada juga yang namanya tiket untuk barang, yaitu dokumen bill of lading, berisi deskripsi barang yang ada dalam dokumen invoice dan packing list. Ada pula SKA, surat keterangan asal, yang digunakan importir untuk mengambil barang ekspor dari luar pabean agar tidak terkena biaya. Tahapan terakhir yaitu melalui dokumen untuk melengkapi pengambilan barang import di pelabuhan bernama import clear. Itu dia tahapan-tahapan bagi Anda dan teman-teman semua yang ingin melakukan ekspor. Yang mana kegiatan semua tahap, baik itu dokumen negosiasi, transaksi melalui sistem pembayaran yang ada, kegiatan realisasi, serta dokumen-dokumen import sudah disiapkan dan dijalankan menurut prosedur yang ada. Maka, selamat, kamu sudah menjadi seorang eksportir yang dapat memulai bisnis baru. Kiranya cukup sampai di sini dulu ya video tahapan ekspor persembahan dari kami kelompok 3. Semoga videonya bermanfaat. See you guys and bye-bye.